Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam Universitas Darul Najah. Di video kali ini saya akan melaporkan atau mempresentasikan hasil laporan perencanaan penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan beberapa hari di TK Islam Izzuddin yang beralamatkan Jalan Raden Patah, Kampung Pulo, RT 01 RW 04 di Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Provinsi Banten. Adapun hasil-hasilnya adalah sebagai berikut. Nama sekolah tadi sudah saya sebutkan. Subjek pengamatan yang saya lakukan adalah di TKB yang berisikan 20 anak, yang mana ada 8 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Identifikasi masalah yang saya dapatkan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di TK Islam Izzuddin selama 3 hari dari tanggal 27 sampai tanggal 29. Ditemukan permasalahan dalam perkembangan sosial emosional anak, khususnya pada kepercayaan diri anak. Pada sebagian anak masih terlihat kurang percaya diri ketika anak diminta untuk maju di depan. Hasil ini ditunjukkan dengan perilaku pada anak, seperti ketika anak diminta oleh gurunya untuk maju atau tampil di depan kelas, mempresentasikan atau menyampaikan ulang apa yang pembelajaran yang telah dia pelajari hari ini. Misalnya, ada anak laki-laki disuruh maju ke gurunya ke depan, tetapi dia belum berani untuk maju, harus minta ditemenin sama temennya, sehingga gurunya mengiyakan dan dia diajak maju bareng teman-temannya. Berdua orang aja, karena kan tidak boleh rame-rame. Saat telah maju bersama temannya, ternyata dia belum bisa mengucapkan atau mengeluarkan pendapatnya yang telah dia dapatkan atau pembelajaran yang dia ketahui, sehingga masih ragu, butuh dukungan dari teman-temannya lain. Dan ada juga saat tanya jawab, ada yang ingin menjawab tetapi malu untuk angkat tangannya, malu atau ragu dengan hasil jawabannya sendiri. Nah, itu ada sebagian anak, dan ada juga sebagian anak yang aktif, yang kepercayaan dirinya bagus dan meningkat. Dan untuk identifikasi masalah di moral ada agama, di sana bagus, di mana mereka sudah mempelajari doa-doa harian, doa-doa surah-surah pendek, hadis, dan menerapkan sholat duha yang dilaksanakan selama 1 minggu 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Nah, dan di sini pun di dalam hasil laporan saya ada 2 gambar, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, gambar pertama anak yang tidak berani maju sendiri, sehingga dia minta bantuan teman-temannya untuk menemani dia maju. Di gambar yang kedua, dia sudah berani maju sendiri tetapi masih ragu untuk mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah yang dilakukan oleh peneliti yaitu kurangnya kepercayaan diri kepada kelompok B dalam kegiatan tampil di depan kelas, khususnya dalam kegiatan bercerita, berdiskusi, dan berbicara di depan kelas. Selanjutnya ada judul penelitian yang saya ambil. Judul penelitian yang saya ambil yaitu upaya meningkatkan kepercayaan diri anak melalui metode bermain peran pada kelompok B di TK Islam Izzuddin. Media yang saya gunakan yaitu media yang dimana anak-anak sendiri yang membuatnya, dimana seperti membuat topi damkar, membuat baju damkar, membuat mobil-mobilan damkar. Kalaupun juga topik, misalnya ganti topik polisi, di situ anak juga akan membuat seperti polisi lalu lintas, di mana anak akan membuat zebra cross, membuat lampu-lampu lalu lintas. Nah, di situ nanti anak yang akan bermain peran, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi pengemudi, ada yang motor, pengemudi mobil, dan ada juga yang bagian membuat SIM, polisi yang membuat SIM, ada juga masyarakat yang lagi ingin membuat SIM. Nah, jadi bermain peran ini melatih anak untuk tampil bersama-sama. Selanjutnya modul ajar yang saya buat yaitu
Yang pertama, tema tentang profesi orang tuaku. Topik saya langsung buat selama 4 kali pertemuan, yaitu topik pertama polisi, pertemuan kedua tentang guru, pertemuan ketiga tentang damkar, dan pertemuan keempat tentang dokter. Subtopiknya peralatan profesi. Kelompok anak B usia 5-6 tahun. Tujuan kegiatan yang pertama, anak mulai bisa menerima perbedaan dirinya dan orang lain. Yang kedua, anak berkolaborasi dan berkomunikasi dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga, anak melakukan gerakan motorik dan kasar. Yang keempat, anak mengomunikasikan pikiran dan perasaan secara bergantian. Yang kelima, anak dapat melatih kepercayaan dirinya. Alat dan bahan yang saya gunakan itu ada gunting, lem, kertas HPS, pensil, papan tulis, spidol, lem seragam guru, alat pemadam kebakaran, topi buatan dari kertas yang dibuat anti sama anak-anak, baju damkar, apar, terus mobil-mobilan, motoran, zebra cross, seragam polisi, seragam dokter, alat permainan dokter-dokteran. Nah, kegiatan pertemuan pertama ada pembiasaan pagi, yaitu berupa SOP penyambutan untuk anak-anak. Yang kedua, memberi dan membalas salam dari anak-anak. Yang ketiga, anak-anak meletakkan tas pada tempatnya. Yang keempat, anak-anak diminta untuk berbaris di halaman sebelum masuk kelas. Dan yang kelima, anak-anak masuk kelas lalu duduk untuk berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan pembuka, anak-anak diminta untuk membaca Iqra terlebih dahulu, lalu guru menyiapkan properti atau menyiapkan aturan permainan yang akan dilaksanakan di kegiatan inti nanti. Selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama, guru mengenalkan dan menjelaskan tentang profesi polisi kepada anak-anak. Yang kedua, guru mengajak anak-anak untuk membuat kreasi zebra cross dari kardus dan origami, dan membuat lampu lalu lintas sama dari kardus dan origami. Yang ketiga, permainan intinya yaitu anak-anak diminta untuk memilih peran yang akan diperankan mereka. Ada polisi, ada yang polisi lalu lintas, ada polisi yang membuat SIM, ada pengemudi motor, ada pengemudi mobil, ada juga pejalan kaki yang ingin menyeberang di seberang pos nanti. Nah, kegiatan terakhir yaitu kegiatan menutup. Anak-anak diajak untuk refleksi, duduk melingkar, menanyakan perasaan mereka, meminta anak untuk bertukar kesan dan pesan dan pengalaman belajar mereka untuk hari ini. Anak-anak dibimbing untuk membereskan meja dan perlengkapan pribadi. Lalu, guru memberikan informasi pembelajaran untuk besok. Kegiatan terakhir yaitu doa, baru pulang. Seterusnya untuk hari kedua, pembiasaan paginya sama, kegiatan pembukaannya juga sama, dan kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu guru mengenalkan dan menjelaskan tentang profesi guru kepada anak. Nah, guru mengajak anak untuk membuat kreasi buku dari kertas HPS dan mengajak anak untuk bermain peran menjadi guru. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid, ada yang menjadi kepala sekolah. Dan kegiatan penutup juga sama, refleksi, anak diajak duduk untuk kesan-pesan pengalaman pembelajaran hari ini. Di hari ketiga, topik yang diambil yaitu tentang damkar. Nah, anak-anak di sini diajak untuk pembiasaan pagi seperti kemarin. Tadi kegiatan pembuka, kegiatan inti. Kegiatan inti di sini anak-anak dikenalkan dan dijelaskan tentang profesi damkar. Anak-anak juga diajak untuk membuat kreasi topi damkar dari kertas HPS dan juga membuat kreasi baju damkar dari plastik bekas yang ada di rumah. Nah, jadi anak-anak diminta untuk membawa plastik bekas yang berwarna merah dari rumah. Nanti kita berkreasi buat bajunya dari situ dan dia dikasih origami. Kegiatan intinya itu bermain peran, di mana anak-anak balik lagi diminta untuk memilih peran. Yang tadinya yang aku ingin menjadi damkar, aku yang menjadi
korbannya, aku yang mau pegang ini, pegang itu. Nah, jadi anak-anak diminta untuk memilih ingin kegiatan apa, sehingga anak-anak semua berpartisipasi ingin menjadi apa. Yang kegiatan terakhir yang keempat yaitu kegiatan yang diambil yaitu topik dokter pembiasaan, di mana anaknya diajak pembiasaan pagi, kegiatan pembukaan, dan kegiatan inti. Kegiatan inti yang di mana guru juga mengenalkan dulu profesi dokter itu bagaimana, profesi itu apa, gitu. Kegiatan tugasnya dokter itu apa. Nah, di sini guru juga mengajak anak-anak untuk membuat kreasi stetoskop yang dari tali terus dikasih ujungnya tutup botol. Nah, di sini balik lagi anak diajak untuk bermain peran, memainkan setelah membuat stetoskop, membuat impusan. Di sini juga diajak membuat impusan. Nah, di mana di situ juga disiapkan oleh gurunya, di mana ada tempat tidur, tempat bantal. Jadi ada anak-anak yang menjadi pasien, ada perawat yang menjadi dokter. Kegiatan penutupnya yaitu anak diajak untuk duduk melingkar, menanyakan perasaan mereka tentang pembelajaran hari ini dan kesan-pesan mereka, dan anak-anak diberikan beberapa pertanyaan tentang pembelajaran sebelum-sebelumnya di pertemuan sebelum-sebelumnya dari dokter, polisi, damkar ataupun guru. Sekianlah hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangannya. Semoga video ini dapat menyelesaikan tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.